Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Kamis siang Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabun ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa juludul maitati tathuru bid dibag illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyah. Wa juludul maitati, kulit bangkai itu tathuru, bisa menjadi suci, bid dibagi, dengan cara disamak, illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing, wal khinziri, dan babi, wa ma tawallada minhuma, hewan yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satunya. Wa azmul maitati, tulangnya bangkai, wa sya'ruha, bulunya bangkai itu najisun, najis, illal adamiyah, kecuali manusia. Wala yajuzu, dan tidak boleh, isti'malu awaniz zahabi, menggunakan wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima, boleh menggunakan wadah selain emas dan perak, minal awani, dari beragam macam wadah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas dua bahasan insyaallah. Satu, masalah menyamak kulit bangkai, dan yang kedua nanti kita akan membahas bersiwak. Oke, pertama kita kemarin bahas air, ya. Kenapa kok ujug-ujug bahas kulit bangkai? Coba hubungannya apa? Coba hubungannya, ya. Kalau habis bahas air biasanya bahas wudu, bahas kencing, cebok, bahas mandi, itu masih logik, masuk akal. Tapi ini habis bahas air, tiba-tiba bahasnya kulit bangkai, nyamak kulit bangkai. Kira-kira ketemunya di mana itu? Air sama kulit bangkai kira-kira. Oke, ya, kita bahas. Pertama, kita bayangkan kita berada di Madinah atau di Mekah pada saat itu. Di Mekah dan Madinah tidak ada sungai, nggak ada sungai. Ada beberapa sumur atau mata air ada, sungai tidak ada. Kira-kira orang kalau wudu, mandi, atau konsumsi air di rumah, dia pasti menggunakan apa itu? Menggunakan wadah. Zaman dulu nggak ada pipa, nggak ada, ya. Jadi jangan dibayangin dari mata air sampai rumah pakai pipa, nggak ada. Orang zaman dulu kalau bawa air dari tempat air ke rumahnya, kira-kira pakai wadah, ya nggak? Iya, kalau di Indonesia dia pakai wadah, dia bisa wadah-wadah apa, misalnya guci, tempayan, gentong, ya. Atau dia pakai, kalau wadahnya kecil pakai batok kelapa misalnya, ya kan? Pakai gayung. Di Arab nggak ada tuh, nggak ada. Pengen bikin gentong dari mana? Tanahnya nggak ada, nggak ada tanah liat.
Kan bisa pakai besi, ya bisa pakai besi, pakai aluminium, pakai timah. Masalahnya di Arab juga bukan penghasil besi, bukan. Materi yang bisa digunakan untuk nampung air atau wadah itu biasanya kulit hewan, kulit hewan. Tapi sayang-sayang kulit hewan kalau cuman dipakai untuk jadi wadah air. Misalnya nih, saya butuh wadah air di rumah. Mungkin ibu-ibu belum membayangkan gimana bisa kulit air itu, maaf, kulit hewan itu dijadikan sebagai wadah air. Saya pernah tinggal di Hadramaut, di kota kecil namanya Tarim. Di Tarim itu masih banyak masjid-masjid tua yang mungkin umurnya sudah 400, 500, 600, 700 tahun. Masjid-masjid tua itu dulu di zaman belum ada kulkas, belum ada apa, itu menyediakan minum untuk jamaah itu di kulit. Saya dulu bingung masuk masjid itu ada kayak ayunan, saya ngelihatnya begitu, kayak ayunan besar, basah, ada lumutnya, basah di luar, bagian luar ada lumutnya. Saya tanya sama sebagian teman saya, itu apa? Itu kulit onta katanya, kulit onta. Kulit onta buat apa? Dalamnya air itu, air. Saya ngebayangin kulit, darah, kulit onta begitu, air. Saya pengen minumnya aja jijik begitu. Enggak lah. Teman saya bilang, itu minum air yang ada di kulit, itu seger sekali katanya. Seger sekali. Saya hampir 1 tahun nggak pernah minum air dari kulit itu, nggak pernah. Sampai musim panas, panas sekali, sedang belajar di masjid, teman saya nyuguhin gelas. Saya mikirnya gelas dari dispenser apa dari mana, saya minum. Kok seger kata saya, minta lagi dong, diambilin lagi. Saya lihat ngambilnya dari kulit ontak tadi, Bu. Ontak tadi. Dari kulit ontak. Rasanya seger. Kalau orang Indonesia, orang Nusantara, pengen minum air yang seger zaman dulu, bikin apa? Kendi, kan kendi ya, kendi, gentong yang terbuat dari tanah. Orang Arab bagaimana, tanah liatnya nggak ada, gitu kan nggak ada. Maka kemudian apa? Kulit itu, yang kira-kira kulitnya sudah ratusan tahun begitu ya, kulitnya itu luar biasa, ya. Nah, kulit nggak mungkin orang pengen nampung air, ujuk-ujuk motong hewan begitu, nggak mungkin. Maka cara paling hemat bikin wadah air dari kulit bangkai, itu cara paling hemat ya. Kita lihat sini bagaimana hadisnya. Oh, hadisnya nggak, saya lupa, hadisnya nggak disebut sini. Nabi itu pada waktu itu sedang menggilir istri yang namanya Maimunah. Nabi punya istri itu sempat menikah 13 kali. Ya, Nabi menggilir di rumahnya Maimunah. Di depan rumah Maimunah itu ada tempat pembuangan sampah. Nabi lihat orang sedang nyeret-nyeret bangkai kambing. Nyeret bangkai kambing. Rasul tanya, kenapa itu bangkai kambing diseret? Mau dibuang Rasul? Rasul tanya, kenapa nggak dimanfaatkan? Orang bingung, manfaatin apanya? Ini kan bangkai, kan haram. Dalam ayat Al-Quran jelas sekali. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian mengkonsumsi bangkai. Mereka jawab pada Nabi, Nabi ini bangkai, bagaimana mungkin kami menggunakannya? Nabi bilang, idza dubighal ihab faqad tahur. Ya, yang bangkai itu daging dan semuanya, tapi khusus kulitnya, kalau diproses, kalau disamak, kulit itu nanti akan menjadi suci. Kalau suci, dia boleh digunakan untuk pemakaian, bukan dikonsumsi, bukan. Jadi kulit bangkai, kulitnya sudah disamak, sudah diproses, kulitnya dipakai boleh. Jadi sejadah, jadi jaket, jadi mantel, jadi sepatu, jadi sendal, jadi selimut boleh. Dimakan jadi kerupuk kulit nggak boleh. Ya,
Jangan mentang-mentang udah suci, dia hanya suci digunakan, tapi tidak berarti halal dimakan. Oke. Yang disebut bangkai itu apa? Bangkai itu hewan yang matinya tidak melalui proses penyembelihan yang sesuai syariat. Jadi disebut bangkai itu kalau hewan itu mati tidak disembelih. Kalau disembelih kita sebutnya bukan bangkai, bukan. Hewan yang mati tidak disembelih itu bisa 3 macam. Satu, mati dengan sendirinya, mati sakit, mati ketabrak, mati apa. Makanya dulu kalau ada ayam hampir mati sakit, itu dipotong. Karena kalau dibiarkan mati itu nanti jadi bangkai. Jadi dulu saya nunggu makan ayam itu nunggu ayam sakit. Ya kan? Ya, saya yakin sama itu semua itu. Kakek saya di rumah itu punya apa namanya kandang ayam, ayamnya banyak itu. Lalu saya ngomong, "Kong, potong ini." "Tak dulu, nunggu sakit," katanya. Sakit ya. Karena kalau sakit dibiarkan mati jadinya bangkai. Tapi kalau sakit dipotong namanya bukan bangkai, namanya hewan sembelihan atau mati terbunuh. Hewan yang mati misalnya dia dibunuh atau dimangsa oleh hewan lain. Kambing yang mati dimangsa serigala, kambing yang mati dimakan anjing, ataupun yang lain-lainnya, itu kita sebut sebagai bangkai. Atau yang ketiga, pemotongan yang bukan dipersembahkan atas nama Allah. Itu kita akan sebut sebagai bangkai. Makanya orang disunnahkan, tidak wajib, disunnahkan. Ketika menyembelih binatang, disunnahkan untuk membaca basmalah. Kita motong ayam, baca basmalah, sunnah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong kambing, sama. Potong apapun hewan yang halal, sunnahnya baca basmalah. Kenapa kita baca basmalah? Bahwa yang kita sembelih, yang nantinya akan kita makan, adalah atas nama Allah. Atas nama Allah. Kalau sesuatu dipotong, dipersembahkan, bukan atas nama Allah, ini masalah nanti, masalah. Kenapa ini potong kambing ini? Iya, kita lagi punya usaha kok, usahanya nggak ada apa namanya untungnya, rugi terus. Makanya kemudian saya potong kambing, saya tanam di depan toko supaya usahanya lancar, rame, banyak pelanggan. Ya, hati-hati ini. Ya. Hati-hati kenapa? Karena berarti kita menyembelih bukan karena Allah. Kita nyembelih karena apa? Kita nyembelih karena penunggu tempatnya atau apanya ini ya. Ya, jadi yang masalah itu adalah sikap kitanya, bukan di hewannya, bukan. Orang nanya sama saya, "Ustaz, apa hukumnya orang narok-narok makanan di pinggir jalan misalnya?" Yang tahu itu sesajen atau bukan, itu yang meletakkan. Yang meletakkan. Kalau kita yang lewat ya nggak tahu. Sajen apa bukan. Saya kalau dulu di bawah pohon ada kopi, ada pisang, saya makan, saya minum kopi. Makan, minum, makan gitu. Orang kemudian ngomong, ini jangan-jangan sesajen. Kita nggak tahu. Jadi patokannya nanti yang meletakkan tuh gimana gitu. Diletakkan buat apa? Sebab banyak orang narok depan rumah bukan sebagai sesajen, bukan. Di masa dulu orang biasa taruh kendi, taruh gentong depan rumah. Kalau ada orang lewat depan rumahnya haus, silakan minum, biasa. Itu kita sebut sebagai musabbal. Musabbal itu adalah makanan atau minuman yang disediakan depan rumah, yang orang kalau lewat boleh ngambil, boleh. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab musabbal, disediakan untuk orang yang lewat, begitu kan, musabbal. Ya. Nah, untuk tahu sajen dan tidaknya kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Misalnya sering, apa namanya, anak saya itu senang sekali sama es krim, senang es krim. Emaknya sampai marah-marah itu. Saya anak minta duit beli es krim, saya kasih aja, emaknya marah. Ini udah 2 kali beli es krim, biarin, saya bilang nggak apa-apa gitu.
Nanti kalau sakit gimana? Kalau sakit kan dia berhenti, kata saya. Nggak mungkin sakit-sakit dia minum. Kalau sakit kan berhenti. Enggak, ini mubazir, mubazir. Ya, sekali waktu saya tegur ya. Tapi saya bilang, mubazir kenapa? Enggak habis. Ya kasihkan orang. Enggak ada orang yang mau bekas, enggak ada. Sisa berapa? Sisa dikit lah, 1/4. Buang, saya bilang. Buang itu mubazir. Enggak. Niatkan sedekah sama semut. Kata saya, udah. Bisa kan? Bisa. Emangnya kita nggak boleh sedekah sama hewan? Boleh apa enggak? Boleh. Coba lihat orang yang ke tanah suci. Beli apa? Beli pakan burung. Itu banyak loh pengemis yang lagi minta duit banyak. Tapi dia beli apa? Beli pakan burung. Sedekah sama, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Maka kemudian saya punya, ya jangan diniati buang. Kalau diniati buang mubazir, diniatinya sedekah sama semut, begitu kan. Siapa tahu kita sedekah sama semut, semutnya doain kita, begitu kan. Tapi jangan kemudian beli satu dibuang kasih semut, ya jangan, kasih orang kalau masih utuh, begitu kan. Oke, jadi pemotongan yang bukan dipersembahkan atas nama Allah kita sebut sebagai bangkai. Kenapa? Karena tujuannya bukan atas nama Allah. Kalau dalam Al-Quran disebut wa ma uhilla hurimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Dan sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah. Tapi kalau misalnya tidak nyebut apa-apa masih halal, nggak apa-apa. Sunnah nyebut bismillah. Tapi kalau nyebut nama lain itu nanti jadi haram. Kenapa potong kambing ini? Ini anaknya panas terus. Yang nunggu rumah ini marah-marah ya. Katanya minta dipotongin kambing, begitu kan? Minta dipotong. Ini masalah ini ya. Itu kita sebut sebagai bangkai. Oke. Semua bangkai dapat dimanfaatkan kulitnya dengan cara disamak kecuali bangkai anjing, bangkai babi. Selain anjing dan babi berarti boleh, nggak ada masalah. Yang kita boleh kan dimanfaatkan kulitnya, bukan dimakan dagingnya. Ustaz, boleh apa enggak manfaatin kulit buaya? Buaya apa dulu nih? Ya, buaya apa dulu? Nanti buaya darat lagi kulitnya gitu kan. Buaya apa dulu ya kan? Buaya ini, buaya hewan. Oke, nggak ada masalah. Yang penting milik kita, nggak ada masalah. Ibu nemu apa? Ibu nemu misalnya biawak misalnya, ya. Biawaknya mau diapain? Biawaknya mau diambil kulitnya, silahkan saja, nggak apa-apa. Tapi kan dia haram. Haram tuh kalau dimakan. Tapi kalau digunakan kulitnya, nanti boleh digunakan kulitnya dengan cara disamak tuh ya. Makanya kemudian kulit biawak, kulit buaya, kulit ular, dan kulit-kulit yang nggak boleh cuma 2. Yang nggak boleh itu kulit anjing dan kulit babi, itu yang nggak boleh. Berarti selain yang 2 ini berarti boleh, nggak ada masalah ya, berarti boleh. Oke. Sebelum saya lanjutin, yang disebut menyamak itu apa? Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babi itu haram, padahal ciptaan Allah juga. Oh gitu ya. Kenapa kulitnya apa dagingnya? Oke. Oke ya. Ciptaan Allah itu banyak. Dan tidak semua yang banyak itu harus dimakan, tidak. Untuk makan, patokannya itu adalah halal dan haram untuk makan. Kalau yang kita masalahkan makan, patokannya halal dan haram. Yang disebut dengan halal atau haram itu sederhana. Ada haram secara fisik, ada haram secara sebab. Haram fisik misalnya apa? Babi, bangkai, itu haram secara fisik. Ada yang haram secara sebab, misalnya apa? Mencuri. Saat ayam halal kan? Tadi saya bakar ayam. Ayam siapa dulu? Itu pertanyaan. Ya. Jadi ayamnya secara fisik halal, tapi kalau cara memperolehnya haram, dia akan haram. Oke.
Lah, standar halal haram itu apa? Standar halal haram itu kalau sifatnya buah, sifatnya sayur mayur, patokannya semua halal kecuali yang berbahaya. Yang berbahaya. Emang ada sayur mayur yang berbahaya? Ada kan? Daun yang berbahaya kan ada. Daun ganja, memabukan misalnya. Jamur apa tuh? Orang nyebutnya jamur apa tuh? Jamur magic apa itu ya. Lalu tembakau itu tembakau apa orang nyebut? Tembakau gorila atau apa itu ya. Itu yang kemudian bikin kesadaran hilang ya. Buah ataupun sayur mayur. Kalau untuk hewan nanti ada standarnya, mana yang halal, mana yang haram. Satu yang disebut dalam Al-Quran haram. Misalnya apa? Babi. Babi disebut dalam Al-Quran haram. Ya sudah, kita terima bahwa itu haram. Kan sama-sama ciptaan Allah juga. Ya kalau sama-sama ciptaan Allah, ya mohon maaf, kotoran juga Allah yang bikin. Tapi kan nggak ada orang yang mau makan kotoran. Tidak ada. Tidak semua hal itu kemudian kita makan. Tidak ya. Atau yang kedua adalah yang disebut dalam hadis haram. Misalnya binatang yang bertaring. Binatang tuh kalau bertaring biasanya dia karnivora atau omnivora, pemakan daging, makanya bertaring dia. Kucing kan makannya ikan, makannya tikus, anjing itu kan punya taring. Kalau kambing kan nggak ada taringnya, nggak ada. Karena dia nggak makan daging patokannya. Maka rata-rata binatang yang herbivora itu rata-rata halal. Binatang yang omnivora atau karnivora itu rata-rata haram. Patokannya di situ. Jadi kalau kenapa ini haram padahal sama-sama ciptaan Allah, ya sama. Tidak semua ciptaan Allah memang harus dimakan. Suami ibu juga ciptaan Allah, tapi kan ibu nggak makan suami, kan begitu? Tidak ya. Jadi patokannya memang tidak semua ciptaan Allah kemudian boleh kita makan, tidak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Khusus anjing itu memang ada istilah najis. Ya, nanti ada belakangan anjing itu najis, najisnya najis mughalladah karena perintah Nabi kalau satu wadah dijilat anjing cucilah 7 kali, salah satunya dengan debu atau tanah, begitu ya. Kalau babi hadisnya nggak ada, tapi ada ayat Qur'annya, "Hurimat alaikumul maitatu waddamu walakhmul khinzir." Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan mungkin Pak Ustaz sebagai bukti ketakwaan kita terhadap Allah atas perintah ujian yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Makanya daging babi itu sebagai salah satu ujian kepada manusia. Apakah manusia itu takwa atau tidak terhadap perintah yang dilarang oleh Allah? Bisa juga. Bisa begitu, bisa ya. Jadi nguji manusia apa namanya sebagai dia beriman atau tidak, taat atau tidak. Tapi sederhananya antara yang haram dengan yang halal itu banyak kan yang halal. Kita sebut ujian itu kalau sulit sebetulnya kan. Kita sebut ujian itu misalnya antara yang halal dengan yang haram, banyakan yang haram. Itu berarti kita hidup ujian. Ibu tinggal di Korea misalnya. Yang makanan halal terbatas misalnya. Maka kita hanya memilih makanan yang halal, itu ujian buat kita. Karena kita mengalami kesulitan untuk hanya mengkonsumsi yang halal. Tapi kalau kita tinggal di Indonesia, jumlah makanan yang halal lebih banyak daripada yang haram. Weh, itu bisa jadi jari tangan kaki kita udah habis nyebut makanan halal, yang haram belum nyampe itu, belum ada. Tempe doang nanti macam-macam tuh, mendoan, tempe penyet, begitu macam-macam, tempe orek, belum pecel lele, belum macam-macam itu. Antara sepanjang jalan ya, sepanjang jalan itu antara yang halal dengan yang haram masih banyak kan yang halal. Tapi ya nggak apa-apa, bisa disebut sebagai ujian bisa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain silakan kalau masih ada. Ya baik. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan proses menyamak? Apa maksudnya menyamak kulit itu apa? Menyamak kulit itu naz'u fudulil jildi wa hiya ma'iyatuhu wa rutubatuhu allati yufsiduhu baqa'uha. Proses menyamak kulit itu menghilangkan kotoran kulit bangkai yang masih basah yang dapat membuat kulit menjadi rusak. Atau secara sederhana, penyamakan kulit adalah mengolah kulit mentah
menjadi kulit olahan dengan bahan-bahan penyamak. Oke. Kita lihat. Misalnya begini. Kalau ibu-ibu lihat proses nguliti hewan, misalnya pas waktu kurban kemarin deh. Melihat proses nguliti hewan, sapi atau kambing. Bisa nggak kira-kira kita dapat kulit yang mulus hanya kulit? Bisa nggak? Nggak bisa. Ketika dia menguliti hewan, pasti ada daging, ada lemak, ada unsur-unsur bukan kulit yang masih nempel di kulit, pasti. Ya. Bedanya kulit mentah dengan kulit olahan, bedanya cuma satu. Kulit mentah itu dibiarkan pasti bau, pasti. Nih, ibu dapat kulit dari apa namanya daging kurban misalnya. Kita taruh di air, airnya pasti bau, pasti. Yang bikin bau itu apa? Yang bikin bau itu adalah unsur daging atau lemak yang nempel di kulit, yang nempel di kulit. Tapi ibu punya jaket kulit, ibu rendam di air, airnya nggak bau. Kenapa? Ya karena sudah kulit olahan, begitu ya. Dia sudah bukan kulit mentah lagi, dia sudah apa? Dia sudah kulit olahan, kulit olahan. Jadi caranya bagaimana? Caranya yang nempel di kulit itu dihilangkan. Pakai apa? Pakai macam-macam. Zaman sekarang orang pakai bahan kimia menghilangkan apa yang nempel di kulit. Zaman dulu orang pakai tawas. Nah, di Arab nggak ada tawas. Orang dulu pakai sesuatu yang kecut atau sesuatu yang pahit. Yang bisa nyayat itu yang kecut-kecut itu. Ya misalnya kayak jeruk merut, misalnya kayak lemon, misalnya kayak apa begitu. Atau juga yang pahit-pahit. Termasuk diantaranya ada orang menyamak kulit bangkai menggunakan kotoran burung dara. Ini kan kulit bangkai nih. Dikasih, mohon maaf, kotoran burung dara. Itu nanti daging-daging atau lemak yang nempel di kulit itu melekat nempel ke kotoran burung daranya itu. Najis dong. Ya najis, tapi kan nanti tinggal dicuci bersih. Kalau kulit sudah tersamak, kulit itu sudah boleh digunakan. Tapi tetap hanya boleh penggunaan dan tidak boleh dimakan. Hanya boleh apa? Hanya boleh penggunaannya saja, tidak boleh dimakan. Ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bila kita makan di tempat yang rata-rata Chinese tinggal di sana, tetapi resto tersebut mengklaim halal, dan kita ingin makan di sana, sebaiknya sikap kita bagaimana? Kalau orangnya sudah ngomong halal, sudah selesai. Kalau saya begitu. Banyak masakan-masakan Chinese, tapi kemudian yang mencantumkan halal. Ya, banyak sekali apa namanya masakan-masakan apa? Masakan Mongol Muslim atau masakan-masakan mie Cina tapi yang mengklaim halal misalnya. Patokannya sederhana. Apakah ada tanda-tanda yang bikin kita ragu makan di situ? Ada. Apa misalnya? Di menu disebutkan menu halal dan menu haram. Misalnya disebut di situ mie ayam dan mie babi sekaligus. Wah. Ini berarti kemungkinan pancinya bareng, penggorengannya bareng, wajannya bareng, begitu kan? Spatulanya bareng, misalnya begitu kan? Kalau begitu namanya meragukan. Tapi kalau misalnya di menu itu tidak ada makanan haramnya, semuanya makanan yang halal. Meskipun namanya masih nama haram. Ya, saya pernah iseng nanya tuh sama teman Cina saya, aslinya nama-nama yang di depannya ada baknya itu mengandung babi, dulunya begitu. Bakso itu berarti daging babi, bakmi berarti mie campur, bacang berarti lontong campur babi. Pokok depannya ada baknya depan itu. Tapi ketika masuk ke Indonesia dan kemudian beradaptasi, berasimilasi, Tangerang ini termasuk apa? Termasuk kota dengan jumlah apa? Jumlah Chinese yang banyak. Itu sudah apa namanya berasimilasi, sudah kemudian gaul bareng. Jadi kemudian itu yang apa namanya pakai bak itu kemudian dihilangkan, bakso dagingnya sapi begitu kan?
bakmi dagingnya ayam misalnya kan, bacang juga dagingnya bukan daging babi, nggak ada masalah. Yang penting tidak ada hal yang meragukan. Kedua, memang orangnya jelas-jelas ngomong ini halal, sudah. Soalnya kalau mikirin kehati-hatian, jangankan sama warung yang Chinese, sama warung pribumi saja kita bisa nggak yakin, bisa. Kita misalnya makan di warteg, berani nggak ibu nanya motong ayamnya di mana? Nih apa nih? Ini ayam goreng nih Bu. Nah, ini motongnya di mana? Baca bismillah apa enggak misalnya? Itu kan susah. Yang penting tidak ada tanda-tanda haram, berarti kita yakini itu halal. Patokannya begitu ya. Ada pertanyaan berikutnya. Kemudian kalau kita makan di rumah makan, ternyata ikannya itu masih ada kotoran di dalamnya. Bagaimana kira-kira Ustadz? Terima kasih. Ikan itu, kalau ikannya kecil, tanpa dipotong, disiangin lah, kalau kata orang kampung nggak apa-apa. Tanpa diproses nggak apa-apa. Ada yang pernah kemudian buang isi perut atau kotorannya ikan teri, ada apa enggak? Nggak ada. Ikan-ikan sungai yang kecil-kecil tuh, ikan-ikan sungai yang kecil-kecil, apa istilahnya? Ikan cere, ya, ikan wader begitu ya, ikan cere kalau sini ya. Atau kalau di Sumatera saya lupa namanya apa itu, yang di danau apa? Danau Singkarak apa-apa itu ya. Itu ikan apa saya lupa namanya itu. Saya suka dibawain juga itu ikan itu. Itu nggak pakai dikeluarin isi perutnya, itu nggak pakai. Kita mengeluarkan kotoran ikan kalau ikannya besar. Patokannya besar itu seberapa? Patokannya besar itu ukuran telapak tangan. Jadi kalau kecil, mujair-mujair anakan, nila-nila kecil, ya kan? Banyak tuh yang di rawa-rawa begitu, itu enak sekali itu. Itu ya nggak usah pakai dikeluarin, kotorannya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau gede, misalnya lelenya panjang begitu ya. Dan kita punya dugaan bahwa lele itu dipakani pakai kotoran juga. Saya agak hati-hati kalau kita ya ikan bilis, betul ya, ikan bilis ya. Saya agak hati-hati kalau makan lelenya besar, di bagian bawahnya ada kuningnya. Ya, jadi lelenya besar, lalu kemudian di balik badannya itu, di bagian lehernya itu ada tanda agak kuning begitu, itu saya hindari. Ya wallahu alam. Tapi besar dugaan saya, jangan-jangan keseringan dipakani kotoran, kan begitu keseringan. Ya. Lele itu kadang-kadang tidak cuma dikasih kotoran manusia, tapi seberapa sering juga orang ngasih kotoran ayam. Jadi bikin kandang ayam, bawahnya kolam lele, kan banyak yang model begitu. Ya. Apa hukumnya? Ya kalau lelenya yang makan nggak apa-apa, nggak bisa. Kalau kita makan lele dan kemudian lelenya itu mengkonsumsi kotoran ya, karena sudah tidak memabukkan, unsurnya sudah berubah, yang awalnya khamr dia sekarang menjadi apa? Dia sekarang menjadi cuka, nggak ada masalah. Ya. Oke, saya kasih contoh yang paling singkat. Ada, mohon maaf, bangkai. Orang kadang-kadang bangkai dibakar. Ketika bangkai dibakar, asapnya kena pakaian ibu. Kira-kira pakaian ibu najis atau tidak? Kira-kira tidak najis. Tapi kan asapnya dari kulit bangkai. Asapnya kan dari bangkai. Yang najis itu bangkainya. Asapnya bangkai itu bukan bangkai. Ya. Asap bangkai itu bukan bangkai. Nggak ada masalah. Tapi kan bau. Oh, yang bau itu juga bukan cuma asap bangkai. Asap karet ban juga bau sama. Yang membuktikan itu najis bukan baunya, asal muasalnya. Oke. Maka dalam salah satu kitab fikih itu bahkan ada yang ekstrim contohnya. Kalau ada babi itu jatuh ditambak garam, sampai kemudian bangkainya babi sudah tidak ada lagi. Kira-kira boleh nggak ngambil garam di tempat jatuhnya babi tadi? Boleh bang? Boleh. Karena bangkai babinya sudah berubah menjadi garam. Sudah tidak dapat dibedakan mana bangkai babi, mana garam. Ya, patokannya di situ ya. Kalau sudah berubah unsurnya, maka berubah pula hukumnya berubah. Contoh ya, ini ada banyak sekali dalam fikih itu ya. Misalnya
minyak wangi, ada yang minyak wangi terkenal namanya minyak wangi misik. Kadang-kadang kalau disebut misik, disebut za'faron, orang pemikirannya mistis. Wah, misik nih, mau lihat jin apa-apa. Tidak ada, tidak ada. Misik itu minyak wangi yang digemari oleh Nabi karena baunya yang awet dan tahan lama. Misik itu terbuat dari mana? Misik itu terbuat dari cairan lukanya kijang. Ada beberapa hewan Allah berikan, hewan itu punya aroma khas. Contohnya, kalau di kita suka ada, kalau di kampung bilangnya rase. Rase ini apa? Musangnya. Baunya bau apa, Bu? Baunya bau pandan. Baunya bau pandan. Nah, termasuk ada kijang, itu baunya kesturi. Jadi kesturi dengan misik itu sama. Tapi tidak semua kijang ini baunya kesturi, tidak. Hanya jenis kijang khusus. Kijang kesturi itu biasanya banyak kutilnya. Kutilnya itu nanti jadi koreng. Korengnya itu nanti ngeluarin kayak getah, ngeluarin kayak cairan. Itu yang nanti jadi minyak misik. Mohon maaf, kutilnya kijang mahal. Kutil ibu kira-kira ada yang mau apa enggak? Kira-kira ya. Kutilnya kijang itu mahal. Itu misik. Itu cairan luka. Kita sebutnya najis. Bisa darah, misalnya kan. Bisa nanah, kan semacam. Itu najis. Tapi sudah berubah unsurnya, maka berubah pula hukumnya sama. Itulah maka kemudian tidak aneh kalau kemarin dalam hukumnya vaksin berbeda pendapat antara MUI dengan NU. MUI itu patokannya adalah rekam jejak. Selagi rekam jejak babi itu masih ada, maka rekam jejak babi itu yang bikin vaksinnya jadi haram, boleh digunakan karena darurat. Yang bikin boleh karena daruratnya. Sementara kalau NU mandangnya, dia sudah bukan babi lagi, bukan. Ketika dia sudah dijadikan proses vaksin, unsur babinya sudah tidak ada, disebutnya istihalah, benda najis yang sudah berubah unsur kimiawinya, maka dia tidak najis. Pada proses penyamakan, kulit mentah mengadakan reaksi, ada reaksi dengan bahan penyamak. Kulit yang sudah tersamak beda dengan kulit mentah, fisis maupun kimiawinya beda. Tapi kulit bangkai yang sudah disamak hanya suci untuk digunakan, boleh untuk dipakai, tapi haram untuk dimakan, tidak halal, nggak boleh ya. Jadi yang boleh itu hanya digunakan, yang boleh itu hanya dipakai ya. Tapi kalau misalnya untuk dimakan nggak boleh ya. Oke, sebelum saya lanjutin, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ada yang tanyakan? Oke, baik. Kalau nggak ada, kita lanjut. Bagaimana kalau yang bukan kulit? Bagaimana kalau yang bukan kulit? Sebab kadang ada penggunaan bangkai, tapi bukan kulit. Misalnya, tulang. Ada banyak tasbih terbuat dari tulang onta. Mohon maaf tuh, kira-kira tulangnya tulang onta sembelihan apa tulang bangkai onta kira-kira? Kalau orang nyari murah ya tulang bangkai lah yang dipakai kalau cari murah. Atau ada orang menggunakan gading gajah, biasanya begitu. Gajah ini nggak mungkin disembelih. Siapa yang menyembelih gajah? Begitu kan? Kemungkinan besar cari gajah mati yang sudah jadi bangkai, kemudian gadingnya diambil. Atau misalnya tanduk hewan dan macam-macam yang lainnya. Nah, itu apa hukum penggunaannya? Bolehkah kita menggunakan organ tubuh bangkai selain kulit? Ya. Patokannya sederhana. Kalau binatang itu halal, binatang halal hanya boleh digunakan kalau disembelih. Kalau belum disembelih, maka statusnya bangkai. Ini sering saya contohin. Jangan sampai ibu-ibu pengen nyate, tapi ngerasa satu kambing kebanyakan, akhirnya cuma satu kaki yang dipotong. Jangan sampai.
Jangan sampai ibu-ibu pengen bikin sop buntut, tapi sayang motong kambing, hanya buntutnya yang dipotong. Itu statusnya bangkai. Enggak. Nah, kalau binatang-binatang yang sifatnya haram, dia baik di waktu hidup atau matinya, statusnya bangkai. Cuma nanti ulama membedakan. Ada benda-benda atau organ tubuh hewan yang kalau dibiarkan dia hancur tadi, daging, kita biarkan dia hancur, terurai. Ada organ tubuh hewan yang kalau kita biarkan, dia tetap saja ada. Misalnya tulang, ya kan, tulang. Nah, apa hukum penggunaan tulang itu, tulang dari bangkai? Kalau dalam madhab Syafi'i, tulang, gigi, bulu, segala macam bentuk penggunaan organ selain kulit tidak dihalalkan karena terhukumi najis. Organ tubuh hewan yang terpisah dari hewan yang masih hidup dihukumi sebagai bangkai. Kenapa saya katakan dalam madhab Syafi'i? Karena penggunaan organ bangkai selain kulit itu menjadi perdebatan ahli fikih. Dalam madhab Hanafi itu boleh menggunakan selain kulit, boleh. Enggak. Dibuktikan dengan dua hal. Dua hal ini apa? Satu, sebagian pedangnya Nabi. Sebagian pedangnya Nabi, gagang pedangnya Nabi, itu gading gajah. Gading gajah. Gading itu kita hukumi sebagai apa? Gading itu kita hukumi sebagai tulang. Bukan cuma gagang pedangnya Nabi, pegangan sisirnya Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Nabi, Sayyidah Fatimah, itu pegangan sisirnya. Jadi jangan anggap Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu orangnya, mohon maaf, miskin, bukan. Beliau memilih hidup sederhana, memilih hidup prihatin, memilih hidup itu ya, memilih hidup. Itu sisirnya Sayyidah Fatimah, gagangnya dari gading gajah. Coba kira-kira ibu di sini yang paling mahal sisirnya itu berapa kira-kira? Kayak gitu. Sayyidah Fatimah itu sisirnya saja gagangnya dari gading gajah. Ya, dan gading gajah itu jangan dianggap benda murah. Di Madinah tidak ada gajah, tidak ada. Jadi gading gajah itu pasti impor. Dari mana impornya? Kemungkinan dari Afrika. Jadi pasti barang mahal itu. Kalau itu najis, tidak mungkin digunakan dalam penggunaan rumah tangga Nabi, tidak mungkin. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i patokannya sederhana. Patokannya dalam hadis Nabi hanya menyebut kulit saja. Nabi bilang idza dubighal ihab faqad tahura. Kalau kulit sudah disamak maka menjadi suci. Selain kulit tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan berarti statusnya tetap bangkai. Menurut mazhab Hanafi, yang tidak boleh digunakan itu hanya daging dan benda-benda yang hancur. Kalau yang tidak hancur atau tidak hancur kalau pakai proses, maka boleh digunakan. Dalam hal ini tulang, gigi, menurut mazhab Hanafi boleh digunakan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, sebelum saya lanjutkan, silakan. Ya, silakan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Meningitis. Ah. Karena kita itu diharuskan kalau nggak itu kita nggak bisa makan. Saya dengar tahun kemarin udah bebas ya? Masih ya? Masih? Oke. 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 Fatwa. Masih ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban vaksin itu bukan dari Indonesia. Kewajiban vaksin meningitis itu adalah dari otoritas Arab Saudi. Kenapa ada semacam itu? Karena kumpul orang dari berbagai macam belahan dunia yang bisa jadi ada yang punya penyakit dan ada yang rentan atau rawan terkena penyakit. Jangan sampai orang haji atau orang umroh ujung-ujungnya meninggal semua. Jangan sampai, ya kan?
Coba deh liatin orang pulang umroh atau pulang haji, rata batuk, itu rata batuk ya. Kalau batuk kadang nggak hilang-hilang gitu ya. Saya ada orang tetangga pulang haji udah lebih 3 minggu masih batuk aja gitu kan, masih batuk kata ya gitu. Maka kemudian otoritas Arab Saudi itu mewajibkan vaksin meningitis kan begitu. Kalau nggak ada sertifikat vaksin atau buku kuning, visa tidak keluar kan begitu, visa tidak keluar. Apa hukumnya? Satu, apakah sudah ada alternatif meningitis yang lain? Apakah sudah ada? Berkali-kali majelis ulama itu melalui LPOM ya. Kalau pemerintah punya BPOM, kalau MUI itu punya namanya LPOM ya. Apa namanya, masalah obat dan makanan itu berkali-kali mendorong pemerintah agar kemudian menyediakan vaksin yang halal. Alasan darurat itu bisa dipakai di masa-masa pandemi, bisa. Jika ramai pandemi COVID, alasan darurat bisa. Kalau sudah tidak darurat lagi, alasan itu nggak bisa dipakai. Tapi ternyata memang belum ada alternatif. Ya, silakan nanti dikoreksi kalau saya salah. Belum ditemukan alternatif vaksin lain meningitis dengan harga yang sama, yang bukan terbuat atau diindikasi dalam prosesnya itu mengandung babi. Sebetulnya itu tadi selesai dengan ini tadi. Ya. Majelis Ulama Indonesia ketat sekali. Kalau kita pakai, ya, yang kita pakai adalah prinsip yang pertama, ya kan? Pada prinsipnya benda najis yang berubah unsur kimiawinya, ia akan berubah pula hukumnya. Ya. Saya nggak tahu prosesnya vaksin seperti apa, tapi kalau kita ikut prinsip ini, mestinya bisa dicarikan pendapat yang memperbolehkan, bisa. Tapi Majelis Ulama Indonesia memang sengaja ngambil pendapat yang paling ketat karena menjaga kehati-hatian ibadah. Kalau MUI patokannya, kalau terdapat rekam jejak babi di situ, berarti haram. Itu patokan MUI. Ya. Jadi kira-kira ibu boleh nggak pakai vaksin itu? Ya boleh, nggak apa-apa. Karena saya pakai prinsip yang ini. Benda najis, kalau berubah unsur kimiawinya, ia akan berubah pula hukumnya. Meskipun tadi ya, diusahakan, didorong pemerintah agar menyediakan vaksin-vaksin yang halal. Lalu bagaimana kita kemudian umroh, kita kemudian tawaf, kita kemudian sa'i, nggak apa-apa. Yang masalah itu kalau kita tawaf sambil bawa babi, itu yang masalah. Ini kan bukan bawa babi, bukan. Hanya disuntikan vaksin, yang vaksinnya diindikasi ada rekam jejak babi di sana, kan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Tidak darurat, tidak. Ya, menghindari penyakit tapi belum masuk kategori darurat, tidak ya. Karena tidak ada pandemi meningitis kan, tidak ada ya kan. Saya hanya pakai ini, prinsip fikih. Prinsip fikih namanya istihalah, benda najis yang sudah berubah unsurnya maka berubah pula hukumnya. Saya pakai yang itu. Sama kayak khamr yang berubah menjadi cuka tadi. Saya patokannya seperti itu ya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Kalau tidak ada larangan menggunakan wadah air yang terbuat dari emas dan perak. Orang tuh kadang-kadang kekayaan itu disimbolkan dengan emas dan perak. Meskipun masih banyak benda atau materi lain yang lebih mahal dari emas dan perak. Kenapa? Emas dan perak itu mudah dikenali, mudah. Sesuatu yang mudah dikenali itu bisa digunakan untuk sombong-sombongan, bisa. Ya. Di kalangan santri, adik-adik santri, pakai kain yang bagus, itu bisa dipakai buat sombong-sombongan, bisa. Kenapa? Karena mudah dikenali. Zaman saya mondok itu, pesantren itu, saya kalau pakai sarung BHS, sholatnya di depan. Pakai BHS, sholatnya di depan. Kenapa emang? Karena mudah dikenali, mudah. Tapi mohon maaf, kalau kita sholat di kampung, mau pakai BHS, mau pakai apa, orang nggak merhatiin, nggak merhatiin. Teman-teman santri begini, itu nggak saling banggain sepatu bola, tidak. Sepatu apa saja. Kenapa? Ya karena main bola aja kadang nggak pakai sepatu, kan begitu.
Tapi kalau teman-teman yang sekolah di sekolah umum, nanti bisa sombong-sombongan pakai sepatu bola, bisa. Saya bukan ahli mancing, bukan. Saya punya alat pancing, punya, tapi saya bukan ahli mancing. Jadi saya nggak tahu tuh alat pancing mahal dengan yang murah, saya nggak tahu. Teman saya ada yang hobi mancing, itu alat pancingnya ada yang sampai 20 juta, 30 juta. Dia bisa sombong-sombongan depan temennya. Kalau depan saya, ya enggak, saya bilang, sama aja punya lu punya gue, sama aja kan gitu. Karena kita, emas dan perak itu dipakai sombong-sombongan karena mudah dikenali. Ingat yang kemarin viral, orang turun haji, ya, kloter UPG itu langsung kemudian apa? Langsung kemudian itu apa? Bikin video konten emas berapa itu katanya itu ya. Giliran ditagih sama Dirjen Pajak, ngakunya kemudian palsu tuh. Artinya yang palsu aja bisa dibuat sombong, kan gitu. Itu palsunya doang tuh kan. Bisa dibuat sombong. Gimana aslinya kan begitu. Yang palsunya bisa dibuat sombong. Oke, maka kemudian apa? Ada larangan menggunakan wadah air atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wadah apapun nanti. Wadah makan, wadah minum yang terbuat dari emas dan perak. Jadi jangan mentang-mentang ibu hartanya berlebih, kemudian cobek dan ulek-ulekannya emas. Wah, bikin sambal di atas emas begitu. Itu nggak boleh. Tapi ada orang yang misalnya mohon maaf dijual kadang-kadang berapa banyak itu jual handphone edisi terbatas, limited edition dilapisi emas. Boleh apa enggak? Ya boleh, karena handphone itu bukan wadah. Ada larangan menggunakan wadah air yang terbuat dari emas, perak. Larangan makan di atas wadah emas. Larangan minum di atas wadah emas. Tapi kalau bukan emas ya nggak apa-apa. Atau bukan wadah, nggak apa-apa. Ada orang yang kemudian nanya sama saya, gara-gara masalah emas perak itu, ada yang tanya, Ustadz, apa hukumnya sholat di masjid kubah emas? Saya bilang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan kubahnya dari emas. Memangnya kalau kubah dari emas nggak boleh? Iya boleh. Repot nanti kalau misalnya sesuatu bangunan mengandung bahan emas, ibu nggak boleh sholat di situ. Berarti nanti ibu nggak boleh kencing di situ. Jadi Monas jangan sediain toilet kalau gitu. Nanti kalau begitu nanti orang nggak boleh sholat di toko emas. Bukan begitu. Yang tidak boleh itu wudhu. Menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Itu yang nggak boleh. Ibu wudhu gayungnya emas. Itu nggak boleh. Wudhunya tetap sah. Ada beberapa alasan. Satu alasannya adalah alasannya karena dipakai sombong-sombongan. Misalnya satu. Atau alasan yang kedua. Ini menurut salah satu pendapat. Bahwa pada waktu itu emas dan perak menjadi bahan mata uang. Kan nggak lucu kalau negara inflasi nggak bisa nyetak mata uang gara-gara emas peraknya dipakai buat gayung, begitu kan nggak lucu. Negara inflasi nih, kenapa nggak bisa cetak mata uang? Kenapa emang emasnya dikumpulin sama orang kan begitu kan? Maka kemudian apa? Nggak boleh berlebih-lebihan wadah bersuci, wadah makan, minum menggunakan emas ataupun perak. Meskipun kalau ada wadah lain yang lebih mahal dari emas dan perak, boleh digunakan nggak apa-apa. Ibu misalnya punya intan, misalnya. Ibu punya kristal misalnya, dipakai sebagai piring, ya silakan, nggak masalah. Kenapa? Karena bahan-bahan lain kalau bukan emas dan perak sulit dikenali, sulit. Tapi kalau emas dan perak itu mudah dikenali. Sebelum saya lanjutkan, bab bersiwak, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya. ada tasbih dari tulang gitu. Kan tapi nggak boleh. Ya. Karena kita berpikir, Nabi juga kan
ada barangnya yang pakai tulang, kita ikut aja mazhab Hanafi gitu, yang membolehkan, gimana itu Pak Ustadz? Oke. Masalah talfik. Talfik itu adalah mengambil pendapat lain atau mencampur pendapat lain yang bukan pendapat mazhabnya. Ibu-ibu saya tanya, punya mazhab apa enggak? Enggak punya. Yang punya mazhab itu orang yang kemudian secara konsen belajar fikih. Adik-adik santri ini, kalau dia konsen belajar fikih, disebut punya mazhab. Kalau ibu-ibu, mazhabnya mazhab guru ngajinya. Benar, saya nggak bohong. Jadi sebetulnya kewajiban ibu itu hanya, karena ketika dulu belajar wudhu, juga kan nggak tahu Imam Syafi'i siapa. Nggak tahu. Kita wudhu diajarkan orang tua, wudhu diajarkan guru TK, itu nggak tahu. Jangan-jangan gurunya juga nggak tahu Imam Syafi'i itu siapa. Nggak tahu, kan begitu kan. Kita menerima pendapat-pendapat dalam agama apa adanya, apa adanya. Ya, kenapa? Itu makanya kemudian disebut madhabnya masyarakat itu madhab kiainya. Di situ kiainya apa? NU. Orang situ NU semuanya. Di situ kiainya apa? Muhammadiyah. Orang situ Muhammadiyah semuanya. Baru ketika orang itu dewasa, bersinggungan, bergaul, ketemu. Iya. Muhammadiyah, oh itu pendapat NU. Boleh nggak kita ngoplos, campur adukan pendapat itu, kalau tidak bertentangan boleh. Saya contohkan, ini yang paling umum. Bisakah kita menggunakan madhab Syafi'i ketika kita tawaf dan sa'i? Bisa apa tidak? Ketika tawaf dan sa'i, menjaga jangan sampai terjadi sentuhan kulit laki perempuan. Bisa apa tidak? Nggak bisa. Kecuali presiden, itu bisa. Bisa. Karena kalau presiden tawafnya dikawal, itu pasti bisa kalau presiden. Tapi kalau kita bukan presiden, itu nggak bisa. Bolehkah kita ikut pendapat madhab lain? Boleh, nggak apa-apa. Contoh. Ibu-ibu, kira-kira kalau mau nganterin barang, antar makanan, nganter sendiri apa perintah anaknya? Perintah anak yang sering kan? Anak nih, anak-anak SD kadang-kadang suruh beli. Dek, beliin Indomie. Dek, beliin telur. Mohon maaf, transaksinya anak kecil dalam madhab Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Kalau ibu pakai madhab Syafi'i, anak disuruh beli telur dan Indomie, itu duit yang diterima pedagang, pedagangnya nerima uang haram. Dan ibu nerima Indomie, nerimanya Indomie haram, begitu. Kenapa haram? Karena anak kecil tidak boleh menjadi subjek transaksi, tidak boleh. Nah. Tapi sering kan anak kecil tuh beli bakso, beli somai, repot dong. Kalau misalnya anak kecil kita beli somai, jangan deh, haram deh, panggil ibunya deh. Nah, repot itu kalau kayak gitu, repot. Repot kan, repot. Maka kemudian apa? Di sekolah-sekolah dan di tukang makanan lewat, itu pasti anak kecil yang beli itu. Boleh, menurut madhab lain boleh. Boleh nggak kita ikut madhab lain selama ini sudah kita ikuti tanpa kita tahu? Kalau dalam madhab Syafi'i itu nggak boleh. Yang nggak boleh ngoplos pendapat madhab itu begini. Ini yang nggak boleh. Saya contohin yang nggak boleh. Kalau saling bertentangan, misalnya begini. Imam Syafi'i mengatakan nikah harus ada wali dan saksi, harus dua. Walinya ada, saksinya ada. Imam Hanafi bilang, yang penting saksi, nggak butuh wali, nggak apa-apa. Ini model pernikahan di Pakistan, di Irak, di Syria, di Turki begini. Nikahnya di pengadilan, yang penting saksi. Di kita beda, nikah di KUA, cerai di pengadilan, kan gitu. Iya kan, nikah di KUA, tapi cerainya di pengadilan, begitu kan. Tapi kalau di Turki atau misal di Pakistan, di Irak, nikah dan cerai di tempat yang sama. Nikahnya di pengadilan, cerainya nggak pakai wali, tidak itu, ya, nggak pakai wali. Menurut madhab Maliki, nggak pakai saksi, yang penting walinya. Saya oplos. Menurut madhab Maliki, nggak butuh saksi. Menurut madhab Hanafi, nggak butuh wali. Saya nikah, nggak pakai wali dan saksi.
Saya naik kereta misalnya kan, naik kereta samping saya misalnya perempuan, saya tanya turun di mana, ya tanya namanya, udah nikah apa belum, mau nikah apa enggak, mau ya udah kita nikah yuk misalnya, nggak ada wali nggak ada saksi, lah kok nggak ada walinya, kata Imam Hanafi nggak usah wali, lah kok nggak ada saksinya, kata Imam apa namanya Maliki nggak usah saksi, ini kita pakai tapi justru menghancurkan yang lain, kan begitu ya, kalau ini pasti nggak boleh. Maka contohnya tadi, bolehkah kita kemudian pakai tasbih terbuat dari tulang yang terindikasi dari hewan bangkai? Boleh mengikuti pendapat mazhab Hanafi, boleh. Kenapa? Karena tidak menghancurkan pendapat yang lain, tidak. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ya, oke. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita belajar Ustaz belajar fikih pasti Imam Syafi'i mazhabnya. Ya, betul. Jadi kami ini yang jadi murid Ustaz, apakah harus juga Imam Syafi'i, tidak boleh menggunakan mazhab lain? Patokannya boleh, asal bertanya. Jadi ada ilmunya, boleh. Misalnya, contoh misalnya, ketika zakat fitrah kemarin, ibu-ibu zakat pakai uang atau pakai beras? Itu kalau menurut Syafi'i boleh apa enggak? Enggak boleh. Yang bilang boleh siapa? Guru ngajinya, DKM-nya misalnya. Ya sudah, ikuti guru ngaji dan DKM. Kenapa guru ngaji dan DKM bilang boleh? Misalnya bilang boleh. Karena Basnas bilang boleh. Ya kan? Edaran Basnas kenapa bilang boleh? Karena dalam mazhab Hanafi boleh. Bolehkah orang awam kemudian ikut pendapat itu? Boleh asal tahu ilmunya. Tahu ilmunya bagaimana? Dengan cara bertanya kepada orang yang paham. Saya contohkan misalnya, tadi saya bilang sama ibu bapak bahwa ibu bapak boleh pakai tasbih yang terbuat dari tulang karena Imam Hanafi memperbolehkan. Besok ibu pakai, boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ibu sudah tanya, boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi pada hakikatnya tadi, jadi jangan kita anggap bahwa ini saling bertentangan, tidak, tapi saling melengkapi begitu. Jadi nggak ada masalah. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Oke, kita lanjutin. Wasiwaku mustahabun, siwak itu hukumnya sunnah fi kulli halin, dalam setiap keadaan, illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali sesudah waktu zuhur atau sesudah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Bersiwak sangat disunnahkan dalam 3 keadaan. 1, inda taghayyuril fami, ketika terjadi perubahan bau mulut. Min azmin wa ghairihi, sebab lama diam atau yang lainnya. Wa indal qiyami minan naumi, ketika bangun tidur. Wa indal qiyami ilas salati, ketika hendak melaksanakan salat. Ada bersiwak, hukumnya sunnah. Yang sunnah itu bersiwak, bukan kayunya, bukan. Bersiwak itu kegiatan membersihkan gigi atau menghilangkan bau mulut, itu bersiwak. Hukumnya sunnah, kecuali masuk waktu zuhur bagi orang yang puasa. Kalau dia puasa, lalu kemudian dia bersiwak, masih boleh apa tidak? Kalau belum masuk waktu zuhur masih boleh, tapi sebaiknya tidak bersiwak. Kalau pengen bersiwak ya sebelum masuk waktu subuh. Jadi yang paling aman kalau pengen gosok giginya sebelum masuk waktu subuh, itu yang paling aman. Soalnya kalau gosok giginya jam 2 siang ya, siapa tahu habis makan gitu kan, habis jebol gitu. Jadi gosok giginya ya habis subuh. Sangat sunnah nih artinya perintah sunnahnya kuat sekali. 1, kalau bau mulut berubah. Kapan bau mulut berubah itu? Kalau orang lama diem. Orang nggak ngomong, mulutnya diem, kemudian juga mulutnya nggak ada aktivitas, itu biasanya mulutnya bau. Makanya orang kadang-kadang mulutnya nggak diem, dia ngomong atau ngunyah, dengan dia ngunyah itu cukup menghilangkan bau mulut. Ibu pernah nggak ketemu sama orang yang ngomong, ketika ngomong pertama baunya bau sekali mulutnya, bau sekali. Tapi lama bau itu hilang.
Bau hilang itu bisa jadi memang kita sudah terbiasa dengan baunya, atau yang kedua, dengan sirkulasi udara lama-lama baunya hilang. Atau bau mulut itu berubah kalau habis mengkonsumsi makanan-makanan yang menyengat, ya. Jengkol, ya, pete, kan begitu kan, ya. Bau menyengat itu tidak hanya jengkol dan pete. Orang kalau bau mulutnya menyengat, itu kemudian makruh. Kalau kemudian dia apa? Dia kemudian datang ke tempat umum tanpa membersihkan bau mulutnya dulu. Tidak hanya jengkol pete, ibu habis makan durian juga sama, makruh. Karena baunya menyengat. Bisa haram kalau nggak ngajak-ngajak gitu, bisa haram gitu, ya. Jadi kalau terjadi perubahan bau mulut itu, kemudian apa? Sunnah bersiwak. Yang kedua, bangun tidur. Coba bangun tidur, ibu kemudian buang apa? Udara, cium coba. Kayak gimana baunya itu, ya? Maka kemudian sunnah bersiwak. Dan yang ketiga, ketika hendak melaksanakan sholat juga sunnah bersiwak. Ini hadisnya jelaskan. Satu, laula an asyqa ala ummati aw ala nasi lam arduhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, pasti aku perintahkan bersiwak setiap kali mau sholat. Kalau Nabi nggak khawatir berat, diwajibin sama Nabi. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku wajibkan bersiwak setiap kali wudhu. Tapi karena memberatkan umat, akhirnya Nabi pakai patokan yang paling ringan, sunnah. Alasannya sunnah, bersiwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridhonya Allah. Itu yang bikin siwak itu bersunnah. Nah, kayu siwak itu yang paling umum digunakan adalah kayu dari pohon Arab. Nah, ini pohonnya kayak begini. Ini yang apa namanya? Yang biasa ibu-ibu bawa pulang kalau pulang umroh, pulang haji. Pohon aslinya begini, tapi kok kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu karena sudah dipotong-potong, ya, kecil-kecil, ya. Cara bersiwak. Satu, haluskan ujung kayu siwak hingga menyerupai bulu. Nah, ini kan siwak. Siwak itu, kayu siwak, kayu arok tadi, itu ada lapisan luarnya. Lapisan luar itu, kalau kita gigit atau kita potong pakai pisau, nanti ada lapisan dalam. Lapisan dalam kalau digigit, jadi bulu halus. Yang dipakai siwakan, bulu halusnya sama seperti sikat gigi. Bukan batang kayunya, bukan. Orang dipakai siwakan batang kayunya, yang ada gusinya berdarah, itu batang kayu yang dipakai. Jadi yang kemudian dimasukkan dan digosok-gosok itu adalah bulu halusnya. Jadi caranya bagaimana? Caranya digigit dulu, atau kalau nggak mau digigit, sayat pakai pisau, kan begitu patokannya, ya. Sikat gigi dengan menggosok ujung kayu siwak yang berbulu, ya. Nanti beda pendapat tuh, apakah mulainya dari kiri dulu atau mulainya dari kanan dulu. Biasanya kalau bersih-bersih itu dimulai dari kiri. Cebok itu dimulai dari kiri, kan begitu. Tapi kalau yang nanti kaitannya ibadah, dimulai dari kanan. Bersiwak itu dihitung sebagai ibadah, maka dimulai dari sebelah kanan. Potong bulu-bulu yang lama setiap kali beberapa hari. Jadi siwak itu makin lama makin pendek, makin lama. Kalau ada orang siwaknya 20 cm, dari mulai pulang umroh sampai tahun depan, wah itu jigong semua yang ngumpul. Coba perhatikan baik-baik. Perintahnya Nabi gimana? Diperintahkan bersiwak setiap kali berwudu. Kenapa kita kalau berwudu bersiwak? Satu, kita siwakan. Yang kedua, kayu siwaknya bersihkan. Kayu siwaknya. Bukan berarti semua kotoran gigi ngumpul di siwaknya itu. Tidak, ya. Kayu siwaknya bersihkan ketika kita wudu. Dan patokannya sederhana. Kalau kita gigit bulunya ada aroma siwak, berarti masih bisa dipakai. Kalau kita gigit bulunya kering saja, tidak ada aroma siwak, potong. Itulah kenapa kayu siwak biasa dibungkus
dalam plastik kedap udara, kan begitu. Jaga supaya apa? Tidak ada udara, nggak ada oksigennya. Jadi ketika kita gigit itu aroma siwaknya masih kuat, patokannya begitu. Jadi kalau ibu punya siwak, ibu gigit, ini kok sudah nggak ada aroma siwaknya, potong. Lalu kemudian bikin bulu halusnya lagi. Jadi makin lama siwak itu makin kecil, lama-lama habis. Maka tadi saya bilang, kalau selama 2 tahun siwaknya masih panjang saja dan dipakai, berarti ya nggak ngerti cara sunnahnya bersiwak. Oke, ya. Bersiwak sangat dianjurkan. Tadi ya sudah 3. Nah, bersiwak itu aktivitas terakhir yang dilakukan oleh Rasul. Jadi Rasul itu ketika akan meninggal dunia, ketika Rasul akan meninggal dunia itu, Rasul itu kan di rumah Aisyah didampingi oleh beberapa orang. Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah itu Rasul didampingi Aisyah, dampingi putrinya Fatimah, didampingi menantunya Ali bin Abi Thalib, didampingi sepupunya Fadl bin Abbas, didampingi juga oleh satu orang lagi saya lupa siapa. Itu kemudian kumpul ada di sisi Nabi. Dan ketika Nabi mengalami sakaratul maut, Nabi kemudian kasih kode isyarat mata pada siwak yang dipakai oleh Aisyah. Jangan dipahami siwaknya Aisyah dikasihkan ke Nabi, tidak. Siwaknya Aisyah dipotong dua, kemudian digigit sedikit supaya timbul bulu-bulu halus, dan siwaknya Nabi ini yang kemudian aktivitas bersiwak ini yang menjadi aktivitas terakhir Rasul. Jadi Rasul siwakan dan nggak lama kemudian Rasul tutup usia. Makanya ada sunnah bersiwak kalau orang mengalami lama sakaratul maut. Sunnah siwak yang baru ya, siwak yang baru. Kalau yang lama ya mati beneran itu ya. Siwak yang baru itu ya, siwak yang itu ada sunnahnya semacam itu. Bahkan di sebagian fikih itu ada yang masih menganjurkan siwak ketika memandikan mayat. Ada kasus, wallahu alam bisawab, benar atau tidaknya kita nggak tahu. Tapi cerita ini populer di Mesir. Di Mesir itu saya pernah tinggal di kota kecil, namanya Tonto, kota kecil itu. Di kota Tonto itu ada satu makam, ya, orang soleh, orang sebut itu kekasih Allah, walinya Allah, namanya Sayyid Ahmad Al-Badawi. Sayyid Ahmad Al-Badawi ini kalau ibu-ibu bapak pernah ngamalin sholawat namanya sholawat Anwar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar. Beliau itu yang nyusun sholawat Anwar, Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ketika meninggal dunia, dimandikan oleh muridnya. Ketika akan dikafani, itu muridnya lupa nggak nyiwakin. Kisahnya populer di sana ya. Itu kemudian tangan murid yang mandi ini dipegang sama Sayyid Ahmad, dipegang. Kaget, ini udah meninggal kok pegang-pegang tangan saya begitu kan. Kalau di Indonesia udah kabur yang mandiin gitu kan, udah kabur yang mandiin. Akhirnya diinget-inget lagi, apa ya pesan guru saya ini semuanya sudah dilaksanakan. Oh iya, ternyata lupa siwakan. Akhirnya disiwakin, ketika disiwakin tangannya kendor kemudian biasa lagi. Ya ini mau percaya mau enggak silakan, saya nggak ngambil untung enggak. Ya. Jadi mau percaya mau enggak. Saya cuma cerita kisah rakyat yang terjadi di tempat saya pernah tinggal begitu kan. Jadi bersiwak itu aktivitas terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana kalau kita sekarang nggak siwakan, kita pakainya adalah pakai gosok gigi, pakai sikat gigi, pakai odol. Perhatikan baik-baik. Wayut lakus siwaku aidon alama yastaku bihi min arokin wanahwihi. Bersiwak bukan kayu siwak, bersiwak adalah menggosok gigi dengan kayu arak atau sejenisnya. Sejenisnya nih apa? Dijelaskan di bawah, isti'malu udin au nahwihi ka asnanin wasabunin fil asnani wa mahaulah. Boleh menggunakan kayu atau sejenisnya seperti sikat dan pasta gigi. Boleh, gak apa-apa. Yang penting niat.
Ya, itu niat. Ibu-ibu pagi-pagi bangun tidur, selama ini kan sikat gigi, tapi nggak diniati. Kalau tidak diniati, maka tidak bernilai ibadah. Cara supaya sikat gigi kita dihitung amal soleh adalah diniati bersiwak. Saya niat bersiwak, membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut, mencari ridhonya Allah. Udah begitu aja. Dalam hati, nggak ada masalah ya. Tapi tetap kalau ditanya lebih baik mana siwak dengan sikat gigi, tetap lebih baik siwak. Karena kalau siwak bisa dibawa ke masjid. Kalau mau sholat bisa kita gosok, bisa. Nggak mungkin Bapak Ibu mau sholat berjamaah bawa sikat gigi sama bawa odol. Imamnya ngomong misalnya, ayo para jamaah, mari kita rapatkan sopnya, kemudian dia gosok gigi, ambil gayung, itu kan repot ya kan. Tapi kalau siwak kan bisa. Tapi kita sikat gigi di rumah, kita niati bersiwak, itu boleh, nggak ada masalah ya. Oke, ini bahasannya sudah selesai. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol, silakan. Ya, silakan. Ya. Kalau kulit siwak itu bau banget sih. Gimana? Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kenapa sih kalau kulit siwak itu biasanya kalau kita cium itu bau banget sih biasanya? Ya mungkin yang dicium jigongnya mungkin ya, bukan kulit siwaknya. Baru dibuka gitu. Ya, memang aromanya menyengat ya, aromanya ini. Ini fakta ilmiah bersiwaknya. Memang riset lama ini. Ini yang saya ambil tahun 84 ya di Jenewa ini. Siwak mengandung apa saja? Ya, siwak itu mengandung klorida, potasium, sodium, bla bla bla, vitamin C dan ini saya cuma ngutip dari jurnal saja ya. Tapi bersiwak itu sempat ngetren di Eropa, sempat ngetren. Ada perusahaan di Ceko namanya Yoni mengkampanyekan siwak sebagai produk alam yang kaya mineral. Itu saya cek di Amazon, harga siwaknya 13 euro. 13 euro kira-kira berapa tuh? Kan begitu ya. Kalau misalnya 1 euro kita anggap hampir 20.000, berapa sudah kan begitu. Sementara ibu-ibu beli siwak di pinggir jalan paling cuma 10.000, 20.000 begitu kan ya. Nah, cuman memang tadi apa namanya, orang kalau tidak biasa bersiwak itu mudah hilang, biasanya begitu. Pulang haji, pulang umroh itu di kantong siwak nih di mana-mana ya. Maka tadi siwak itu aromanya bisa hilang kalau kena udara. Maka caranya apa namanya, bawa wadah siwak itu ya, yang kayak kayak wadah pulpen begitu. Jadi tetap, tapi tadi setiap kali wudhu siwaknya dibersihkan setiap kali. Jadi menyengatnya itu aroma siwaknya, menyengatnya ya. Bukan bau, mungkin menyengat. Kalau bau saya konotasinya busuk atau apa begitu ya. Jadi aromanya menyengat. Itu siwak yang benar yang begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kalau ada pertanyaan yang lain lagi silakan. Oke, baik, kalau tidak ada saya cukupkan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya kalau dulu kan mungkin belum ada odol gitu ya Pak. Jadi Rasulullah memakai siwak gitu. Nah kalau sekarang kan ada odol. Kalau siwak aja kayaknya tuh kurang bersih gitu ya Pak ya. Nah ini yang bagus sikat gigi dengan odol dulu atau bersiwak dulu gitu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kapan kita kenal odol? Kira-kira. Ibu-ibu ini zaman kecil pakai odol apa enggak? Waktu masih kecil udah pakai odol. Oh, kirain saya masih pakai bubuk begitu ya. Ya orang-orang dulu itu sebelum kenal odol itu masih pakai bubuk bata atau segala macam gitu kan, kapur segala macam. Jadi orang kenal odol itu mungkin baru ya belum 100 tahun lah, belum kenal odol itu ya, belum 100 tahun lagi.
Maka kalau di masa Nabi itu tidak ada tidak ada odol, itu wajar sekali. Dalam agama ada 3 macam. Ada hal-hal yang dapat digantikan, ada hal-hal yang tidak dapat digantikan, ada hal-hal yang diperdebatkan, bisa digantikan atau tidak. Ada hal-hal yang dapat digantikan. Contohnya apa? Contohnya cebok pakai batu. Bisa nggak cebok pakai batu kita ganti pakai tisu? Bisa. Ada hal-hal yang bisa kita gantikan. Siwak bisa nggak digantikan dengan sikat gigi? Bisa. Fungsinya sama. Maka tadi saya bilang, kalau kita sikat gigi, kita niati bersiwak, itu sudah dapat pahala bersiwak. Dapat begitu kan? Oke. Ada hal-hal yang tidak bisa digantikan. Contohnya apa? Kurban. Nggak bisa diganti. Ini kurban, harga kambing 3 juta. Udah deh, saya bagiin langsung buat 30 orang, masing-masing 100.000 langsung gitu. Ini nggak kurban namanya, sedekah. Nggak bisa digantikan. Ada yang diperdebatkan, bisa digantikan atau tidak. Misalnya, najis mughallazo yang mestinya 7 kali dengan debu atau tanah, bisa nggak debu atau tanahnya digantikan sabun? Itu diperdebatkan. Nanti akan kita bahas pada babnya ya. Boleh nggak najis anjing atau babi bersihkannya pakai deterjen atau pakai sabun atau pakai detol? Itu diperdebatkan. Sebagian ulama bilang boleh, nggak ada masalah. Jadi misalnya kita bersiwak saja cukup atau tidak? Kalau tinjauannya agama cukup. Tinjauannya agama. Tapi kalau tinjauannya adalah pola hidup kita, nggak cukup itu, nggak cukup. Sama kayak orang dulu misalnya kan, misalnya dia mandi nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, ya biasa saja. Orang mandi nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, kemudian nyilem di kali, nggak ada masalah. Tapi kalau kita bandingkan pola hidup sekarang, itu nggak cukup. Jadi kalau misalnya dia sudah sikat gigi, tapi pengen sholat bawa siwak, siwaknya simbolis saja. Membersihkan giginya sudah tadi pada waktu sikat gigi. Tapi karena ada perintah bersiwak ketika sholat, ya asal saja. Ada kayu siwak, bulunya dimasukkan ke mulut sebelah kanan, sebelah kiri. Simbolis saja begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan Pak. Siwak tidak membatalkan puasa. Makruh dilakukan sesudah lewat zuhur. Makruh. Tapi kalau belum zuhur, nggak apa-apa. Meskipun sebaiknya dihindari. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman punya siwak. Ya. Saya kan dulu pernah punya siwak. Terus saya pakai. Habis itu kan dicuci ya, Seth. Ya. Itu habis dicuci saya masukin kayak ke tempat pulpen gitu. Pas saya mau pakai lagi, itu ada jamurnya. Jadi kayak kotor gitu. Itu masih boleh dipakai nggak, Seth ya? Syukron, Seth. Ya. Ada jamurnya karena kamu nyimpannya lembab. Iya, habis dicuci. Jadi jangan langsung habis cuci disimpan, gitu ya. Itu lembab ya. Ada jamurnya masih boleh dipakai apa enggak? Itu tergantung kamu, tega apa enggak. Ya, sebetulnya sederhana. Cuci dulu, ya kan? Nanti kemudian, atau yang dekat jamur nih yang mana? Yang dekat jamur nih yang atas. Oke, atas potong, kemudian kita pakai bentuk bulu yang baru lagi. Bisa. Itu teknik saja kalau itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Ya, silakan. Iya. 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 Oke. Cara wudhunya bagaimana? Oke, ya, yang ditanyakan cara wudhunya bagaimana kan? Ya. Iya. Iya, artinya wudhunya sah atau tidak? Kalau tidak sah, cara wudhunya bagaimana? Itu yang ditanyakan kan? Oke ya. Di tangan sebelah kanan apa kiri? Oke. Ibu wudhu kayak biasa. Ya, wudhu biasa, kumur, hidung, muka, habis muka tangan kanan. Tangan kanan nggak luka kan? Tangan kanan. Tangan kiri biasa. Oke. Tangan kiri juga wudhu. Habis tangan kan kepala.
sebelum masuk ke kepala, keringkan dulu badan. Badan keringkan ya. Oke, muka sama tangan keringkan, Ibu tayamum. 1 kali tangan ya. Setelah tayamum, lanjutkan kepala, kuping dan kaki. Jadi tayamum itu kita jangan melanjutkan anggota wudhu, jangan melanjutkan ke kepala, karena kalau secara wudhu tangannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Ada bagian yang tidak kena air. Kenapa nggak langsung tayamum? Tayamum itu kalau seluruh anggota wudhu nggak boleh kena air. Tayamum kita. Saya sakit, nggak boleh kena air, tayamum. Kalau ini kan yang nggak boleh kena air hanya bagian sedikit saja. Sisanya kan bisa wudhu, bisa. Oke, ini tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini kita apa? Kita sempurnakan dengan cara tayamum. Tapi tidak boleh ngusap kepala dulu sebelum Ibu tayamum. Kenapa? Karena tangannya belum sempurna. Kalau saya hajar wudhu aja gimana, Ustaz? Kalau dihajar wudhu saja silakan. Tapi terhitung sholat yang Ibu lakukan dengan wudhu tangan diplester, nanti sholatnya diulangi. Daripada repot ngulangi sholat, maka tadi di tengah-tengah wudhu setelah melewati anggota luka, tayamum. Habis tayamum lanjutkan wudhunya. Kalau kemarin-kemarin saya nggak tahu gimana, Ustaz? Orang nggak tahu nggak ada hukumnya. Makanya kalau Ibu nggak nanya sampai sembuh, nggak ngulangi itu, nggak. Tapi karena Ibu nanya ya sekarang ya, sekarang harus itu. Nanti sholat asar itu sebelum dilanjutin kepala, usahakan tayamum dulu. Kalau kita lanjutin, nanti kalau sudah sembuh ngulangi sholat ya. Kalau yang kemarin-kemarin nggak ngulangi, karena Ibu nggak tahu gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana? Iya. Iya. Oh tidak. Wudhu itu terpisah oleh tayamum, wudhunya tidak batal. Jadi niatnya tetap hanya 1 kali saja. 1 kali saja niatnya ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kenapa kita nggak boleh melanjutkan ke kepala? Karena tangannya belum sempurna. Tayamum dulu. Jadi tayamum itu menyempurnakan wudhu yang kurang tadi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Kamis depan itu tanggal merah, 17 Agustus. Nah, itu gimana biasanya Baju? Oke, Kamis depan libur ya. Siapa tahu Ibu mau lomba semuanya kan ya. Kita libur tahun berapa namanya Kamis depan ya. Sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri miqdarihil azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa. Wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir. Wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib yasir alaina kulla asir fataysirul asiri alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilayka katsir wa anta alimun bi basir wa khabir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina Salamidatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.